Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Tetaplah seperti ini selamanya. Tamat. Arjuna melepaskan pertautan mereka ketika napas Susi terengah, engah. Maafkan, aku sayang, aku terbawa perasaan. Arjuna menyatukan kening keduanya. Seraya menyeka bibir yang basah karena ulahnya itu dengan kedua ibu jarinya. Susi hanya memejamkan matanya, merasakan sapuan jari hangat Arjuna pada bibirnya. Melihat respon istrinya yang seperti itu, membuat Arjuna kembali mendaratkan kecupannya pada bibir yang sudah tidak lagi pucat itu. Susi membuka kedua matanya, lengkungan senyum tercipta ketika kedua sudut bibirnya ia tarik ke atas. Arjuna menangkup wajah itu, ia memberi kecupan malaikat pada Susi, yaitu kecupan perlahan pada kedua kelopak mata secara bergantian, ciuman yang menyalurkan perasaan dalam bukan nafsu. Hentikan, kau membuat wajahku basah, tolak Susi seakan merajuk. Sini aku bersihkan. Arjuna menarik tisu basah, lalu mengelap wajah Susi dengan benda tersebut. Ish, tambah basah. Susi mengibaskan tangan di depan wajahnya. Arjuna hanya terkekeh kecil seraya menyusut cairan dari hidungnya. Udah, jangan sedih lagi. Kan aku sudah bangun, ucap Susi menyeka air mata yang kembali turun membasahi rahang tegas Arjuna. Pria itu lantas mendongak seraya membuang napasnya kasar. Ia mencoba menghalau air mata yang hendak keluar lebih banyak. Berjanjilah untuk tidak berusaha meninggalkanku dan bayi kita lagi, ucap Arjuna. Aku diajak Bunda, Bunda mendekapku erat. Dia bilang, ingin bersamaku selamanya. Bunda, menutup telingaku, setiap kali kau datang dan bercerita. Aku tidak bisa mendengar suaramu lagi. Tapi, di saat aku mendengar suara bayi menangis, aku melepaskan tangan Bunda dari telingaku. Aku menjauhinya. Berusaha mencari asal suara bayi. Lalu, ketika itu aku mendengar kalau Neta dan kalian akan. Susi tidak meneruskan ucapannya karena Arjuna telah membungkam bibirnya dengan sesapan lembut. Semua hanya akalan Neta saja, aku pun kaget dibuatnya. Kau tahu, bahkan aku hampir saja menamparnya, kata Arjuna. Pantas saja, wajah Neta tadi masam padamu. Kenapa kau tidak bisa menahan emosimu, gemas Susi. Bahkan ia mencubit pelan pinggang Arjuna, membuat suaminya itu mengaduh geli. Iya, aku salah. Aku hanya refleks kaget saja tadi. Nanti, aku akan meminta maaf padanya. Juga akan memberi hadiah untuknya, ucap Arjuna, sembari menggenggam kedua tangan istrinya itu. 2 jam kemudian Neta datang lagi. Susi pun dipindahkan dalam kamar perawatan yang memang khusus dipesan oleh Arjuna. Pria itu memesan obat pereda nyeri yang paling paten, agar istrinya itu tidak merasakan sakit pasca operasi. Ia juga meminta vitamin paling bagus, agar Susi dapat memproduksi air susu secepatnya. Ia ingin anaknya mendapatkan ASI eksklusif. Bagaimanapun, ia telah mencari tahu. Ia menemukan fakta bahwa
ASI lebih baik dari susu formula manapun, semahal apapun. Karena itu, ia lebih baik mengeluarkan biaya awal untuk memancing agar produksi kelenjar susu milik istrinya itu bekerja optimal. Bahkan, ia juga membayar terapis khusus untuk itu. Hari ini, usaha serta perjuangannya dan sang istri berbuah manis. Wah, Baby S sudah mulai pintar menyusunya. Bagi dong, sisakan untuk Dedi-mu ini. Celetuk Arjuna yang akhirnya mendapat lemparan tatapan tajam dari kedua mata indah Susi. Tak lama kemudian, Neta datang lagi. Juna, kau sudah bisa membawa istri dan anakmu pulang sore ini. Semua berkasnya ada di sini. Neta menyerahkan amplop besar berwarna coklat, sedangkan seorang perawat meletakkan tas pemberian dari rumah sakit ke atas nakas. Tas tersebut berisikan obatan serta vitamin untuk Susi, juga beberapa perlengkapan untuk bayi. Pekan depan, kau tidak perlu ke rumah sakit untuk check up. Aku yang akan datang ke rumahmu. Sekalian main dan ngasih kado buat si bule ganteng ini, ucap Neta. Sembari menahan gemasnya ketika melihat kedua pipi Baby S yang gembul dan kemerahan. Kami sangat menantikan kedatanganmu, Aunty, Arjuna berkata dengan senyum sungkan bin malu. Biasa aja kali, Juna. Aku sudah tidak marah padamu, kata Neta sukses membuat Susi tergelak. Tuh, kan, Aunty Baby S itu baik hati. Mereka bertiga pun akhirnya tertawa bersama. Bener ya Aunty, kalau perlu tokonya bawa sekalian, Susi pun terkekeh di balik layar ponselnya. Sementara itu, di seberang sana ia juga melihat Milna yang berdecak seraya menggeleng kepalanya. Iya nanti deh satu toko Aunty bawa, tapi dedinya Satria ya yang bayar, hahaha. Milna pun tergelak, sampai Baby S menangis. Aunty sih, nyeremin ketawanya, Susi cemberut di depan layar kamera. Udah ya, kakak mau kasih ASI dulu ke Baby S. Nanti kita sambung lagi video call-nya kapan. Pamit Susi seraya hendak menekan tombol merah di layar ponselnya. Tapi, teriakan Milna menghentikannya. Kak, biarin aja aku mau lihat Satria nyusu. Ganjel aja ponselnya pakai bantal, Kak. Enak aja, pelanggaran tahu, nanti, kalau tiba ada Joy gimana, omel Susi menolak permintaan Milna. Enggak Kak, dia gak ada di kantor. Lagi, di ruangannya Tuan Franklin. Tapi, Tuan Franklinnya lagi dirawat. Apa Tuan Arjuna sudah tahu Kak? Mungkin, tapi dia belum memberitahu kakak soal itu, jawab Susi, seraya mengeluarkan sumber makanan bagi bayinya. Wih, lahap banget sih Satria. Pantes aja tuh pipi gembul. Jadi pengen gusel aku Kak. Makanya, cepet nikah nanti bikin yang kayak gini. Ledek Susi seraya terkekeh kecil. Karena, kedua mata Baby S sudah mulai terpejam kembali. Ngomong sih enak Kak, kalau belum ada yang ngajakin, terus nikahnya sama siapa? Makanya kalian jangan berantem mulu, biar bisa cepet nikah. Setelahnya Susi membungkam mulut sendiri menahan gelak tawanya.
Idih, kayak gak ada cowok lain aja sih, Kak. Aku mending jadi perawan tuak deh daripada jadi istrinya. Hi. Awas nanti kualat lo, kemakan omongan sendiri. Kalau kata kakak, sih suatu saat kalian balal berjodoh. Entah gimana nanti jalan dan alurnya. Kamu tungguin aja ya, dilamar sama Joy, tutur Susi. Tauk kakak bikin aku bad mood aja segala bahas dia. Cowok lemes, julid dan mesum kayak gitu. Siapa yang tahan jadi istrinya? Yang ada nih kak, tuh perempuan kalau gak gila ya stres. Hahaha. Hus, kalau benci gak boleh kelewatan nanti bisa cinta kebangetan, ujar Susi. Ia menggelengkan kepalanya tak habis pikir dengan kedua orang anak buah suaminya itu. Entah, bagaimana lagi cara mendamaikan mereka berdua. Itu cuma mitos kak, tahayul. Jangan percaya, karena gak akan kejadian sama aku dan dia. Terserah kamu deh, ya. Kakak mah dukung aja deh siapapun nanti yang bakal jadi calon pasanganmu. Biar cepet nyusul si Ninis. Kalau perlu, pas resepsinya nanti, kamu udah bawa gandengan begitu juga dengan Joe. Ya, siapa tahu kalian berdua yang malah gandengan, ucap Susi dengan senyum penuh harap. Iyuh, kak, nanti deh aku cuci mata di sini. Siapa tahu dapat bule aku tuh, hihihi. Lah, itu Joy bule, celetuk Susi. Ogah mau yang ori bulenya, gak mau yang abal. Iya deh, iya, selamat hunting, see you, next time. Susi pun pamit dengan melambaikan tangannya. Begitu juga, Milna. Siapa yang mau nyari bule? Arjuna tiba masuk ke dalam kamar. Milna, dia mau nyari bule katanya di sana. Buat jadi teman kondangan nanti. Pas acaranya Fanbi, jelas Susi. Seraya buru merapikan pakaian depannya. Bukan apa, ia hanya menjaga hasrat suaminya saja. Kenapa? Dimasukkan sih. Melihat sebentar memang tidak boleh, cebik Arjuna. Pria itu melepas dasi dan juga kemejanya. Ngapain buka di sini? Sana, di kamar mandi. Susi mengusir suaminya, yang sepertinya sengaja memamerkan otot di hadapannya. Sebentar dulu, mau memandangi istri cantikku yang semakin seksi, ucap Arjuna membuat Susi semakin salah tingkah saja. Ceka, untuk apa merayu? Mandi sana, kamu bau, ucap Susi, berlagak menutup hidungnya. Masa sih? Arjuna pun mengangkat tangannya, sembari mengendus ketiaknya sendiri. Masih wangi, sayang, parfumku kan mahal, awet 24 jam. Kalau aku bau, bisa kutuntut distributornya. Sungut Arjuna, tapi pria itu malah duduk di belakang Susi. Kenapa dekat, tolak Susi. Sebenarnya memang Arjuna itu tidak bau, hanya saja Susi sengaja mengusirnya. Karena tatapan suaminya itu begitu mendamba saat menatapnya, ia jadi risih dan malu sendiri. Kenapa sih? Semenjak ada BBS, aku jadi dicuekin, rajuk Arjuna. Ia sengaja meletakkan wajahnya di bahu Susi. Bukan gitu, bukan cuekin kamu, hanya saja aku menjaga kedekatan kita sampai pada waktunya. Waktu apa? Waktu bersih.
Memangnya, dilarang bermesraan jika kamu belum bersih, gitu? Enggak juga sih. Aku cuma takut kamunya gak tahan aja. Gak tahan ya tinggal salurkan. Kok bingung sih? Arjuna mengecup ceruk leher yang kini beraroma minyak telon itu. Geli, Susi menggeliat. Merasakan sensasi menggelitik yang membuat sesuatu yang tersembunyi berdenyut ria. Aku merindukanmu. Arjuna mengulurkan tangannya untuk memeluk raga itu dari belakang. Selagi, Satria pulas, biar sekalian mandi, bisik Arjuna di telinga Susi. Mengerti apa yang diinginkan suaminya itu, Susi pun mengangguk. Mereka berdua pun pindah ke sofa, agar BBS tidak terganggu dengan kegiatan kedua orang tuanya. Pelan jalannya, Arjuna menuntun Susi, padahal jarak dari tempat tidur ke sofa hanya beberapa meter saja. Emang kenapa harus pelan? Pelan, aku gak apa-apa kok, jahitanku juga gak sakit, kata Susi. Kini mereka telah duduk berdampingan di sofa, seraya melihat senja di luar jendela kamar mereka. Arjuna kembali merengkuh Susi dari belakang, menciumi aroma sampo dari rambut istrinya itu. Hingga beralih ke pipi dengan harum bedak bayi. Boleh ya, aku minta tolong. Kamu gak usah banyak bergerak, biar aku saja. Cukup, diam dan biarkan aku menikmati aroma tubuhmu yang sangat aku rindukan. Pinta Arjuna dengan suara berat, pertanda dirinya telah diliputi oleh gairah nafsu yang membara. Apa aku harus membuka pakaianku? Tanya Susi, tanpa malu. Bagaimanapun, ia harus membantu sang suami menyalurkan hasratnya. Aku akan sangat senang jika kau bersedia sayang, ucap Arjuna dengan kedua mata berbinar. Kau hanya boleh melihatnya, karena ini nyeri bila disentuh. Pesan Susi membuat Arjuna menelan ludahnya kasar. Kentara sekali jika pria itu ingin merasakannya. Cium saja, boleh tidak? Tawar Arjuna, memelas. Tutup lagi aja ya, gemas Susi. Jangan. Iya deh, aku nurut. Hanya lihat saja. Akhirnya, Arjuna pun pasrah. Sekarang mainannya itu sudah berpindah hak milik. Jadi, benar, jika sahabatmu itu masuk rumah sakit, tanya Susi pada Arjuna, seraya memasang kembali kancing pada dasternya. Arjuna sengaja membelikan banyak daster lucu berbahan katun, agar sang istri nyaman ketika menyusui. Lagi pula daster yang Arjuna beli bermerek semua, dengan harga 5 kali lipat dibanding harga daster yang dijajakan oleh Kang Kredit. Arjuna menjawab asal, ia masih belum puas untuk terus mendusel di pipi cabi istrinya itu. Kau mau menengoknya? Tanya Susi, seraya mendorong wajah suaminya itu. Padahal ia telah membantu menyalurkan hasratnya tadi, tapi pria ini masih saja tak mau jauh darinya. Mana BBS sangat nyenyak, seakan pro dan sangat mendukung kegiatan Dedi-nya. Bangunlah, Satria, bantu Momi, jauhkan Dedi-mu. Kenapa kau sangat manja, Memangnya, kau mau kalau aku tinggal sayang? Heran Arjuna, kenapa Susi menanyakan hal itu padanya? Tidak apa, jika kau mau menjenguk sahabatmu, pergi saja. Jangan khawatirkan aku, Susi tersenyum.
Dalam hatinya ia berharap Arjuna senang karena ia memberi izin. Bukankah ia harus menjadi seorang istri yang pengertian? Tak perlu, aku cukup memantau kabarnya dari sini. Asal kau tahu, My Queen, tak ada hal apapun yang dapat membuatku meninggalkan kalian berdua di rumah. Bukan karena aku tak setia kawan atau peduli dengan orang lain. Tetapi, justru karena aku tahu bahwa kalian lebih membutuhkanku ketimbang siapapun di luar sana. Ucap Arjuna seraya menunduk mendekati wajah istrinya. So sweet banget, Susi langsung menubruk tubuh tegap dan tinggi itu. Arjuna kembali duduk dan mereka pun berpelukan erat. Terima kasih, karena kau selalu ada untukku. Untuk kami, ucap Susi, yang kini tengah menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Itu sudah kewajibanku sayang, kalian adalah prioritas utamaku. Seandainya bisa, aku ingin setiap saat berada di rumah saja. Seandainya Joy ada di sini, mungkin aku bisa bekerja dari rumah dan tak perlu ke kantor setiap hari. Ucap Arjuna sembari menepuk pucuk kepala Susi. Pria itu tersenyum sangat manis dan tatapan matanya begitu hangat membekas. Nikmat mana lagi yang mampu didustakan oleh seorang istri? Mendapat perhatian dan pengertian yang begitu besar dan tulus. Dari seorang suami yang mendekati nilai sempurna dari fisik, material, serta sosialnya. Lelaki setia yang tak mudah tergoda meski ia mampu menjerat wanita agar takluk dengan segala kelebihan yang ia miliki. Lelaki penyayang keluarga yang selalu bersikap lembut dan sabar menghadapi kelakuan tak stabil dari istrinya yang acap kali terpengaruh hormon. Kami sangat beruntung telah memilikimu, Ar. Tetaplah seperti ini selamanya. Meski kini, tubuhku tidak seperti dulu lagi, ucap Susi, seraya menunduk. Jangan merasa seperti itu, mau kau seperti ini atau seperti apapun nantinya. Perasaanku tidak akan pernah berubah padamu. Kau akan selamanya menjadi ratuku, Arjuna berkata seraya menatap manik mata Susi dalam. Susi hanya bisa membalasnya dengan tatapan yang berkaca-kaca. Lalu, Arjuna meneruskan katanya, seraya menangkup kedua pipi istrinya. Begitupun yang kuharapkan darimu atas diriku nanti. Ketika aku semakin tua dan lemah, jangan pernah tinggalkan aku. Jangan biarkan aku sendirian, Arjuna menyatukan kening mereka. Saling memejamkan mata, menyalurkan perasaan terdalam dari hati keduanya. Susi tak mampu lagi mengeluarkan satu kata pun dari bibirnya. Ia begitu terharu dan tersentuh dengan segala ketulusan suaminya. Arjuna adalah malaikat penolong baginya, di mana pria itu telah mengangkat derajatnya hingga sampai setinggi ini. Aku akan selamanya bersamamu, Ar. Dimanapun, kemanapun, di saat apapun. Kau adalah separuh napas dan jiwaku. Di mana ada kau, di sana akan ada aku. Jadi, tak ada alasan bagiku untuk jauh darimu. Aku tidak akan meninggalkanmu apapun alasannya, kecuali jika Tuhan yang menjemputku. Susi akhirnya membuka suaranya setelah ia menata hatinya yang mengharu, biru. Untung saja, bayi mereka pengertian. Satria hanya menggeliat seraya menguap kecil lalu tenang lagi. Bayi ini disediakan box khusus bayi yang sengaja Arjuna pesan dari luar kota.
Tapi, bayi bule dengan rambut pirang serta berpipi gembul kemerahan itu hanya betah jika tidur di kasur orang tuanya. Terima kasih, sayang. Kaulah my angel, my queen. Kesayanganku, sampai semesta yang fana ini berganti dengan alam yang abadi. Aku akan mencarimu di kehidupan yang selanjutnya. Karena, hanya kaulah satu-satunya wanita yang aku inginkan. Arjuna menarik pinggang Susi hingga tubuh mereka menempel erat. Susi hanya mampu membisu. Kata Arjuna barusan telah membiusnya, hingga kini ia serasa tak berpijak lagi pada lantai. Kenapa kamu diam saja, sayang? Apa kamu terkesima dengan keromantisan suami tampanmu ini? Goda Arjuna, seraya mengedipkan sebelah matanya. Ceka, merusak suasana. Nyebelin, Susi pun melengos. Pandai benar pria ini mengacaukan suasana hatinya yang tengah berkembang-kembang. Sana, Susi mendorong tubuh Arjuna dan menolak kecupannya dengan menolehkan kepalanya. Cie, ngambek, ledek Arjuna lagi, membuat Susi semakin keki. Go away, usirnya pada Arjuna. Enggak soalnya kamu semakin menggemaskan jika sedang merajuk seperti ini. Lihat aja bibirnya aja mancing gitu minta dicium. Kelakar Arjuna yang membuat Susi makin salah tingkah macam ABG. Hus, sana, berisik. Susi pun melepaskan diri dari rangkulan Arjuna, hendak berbalik ke arah kasurnya. Tapi, baru saja selangkah, sebuah tangan kekar telah kembali merengkuh pinggangnya. Susi pun memekik kaget, karena Arjuna langsung menyesap ceruk lehernya. Kamu kayak vampire aja, pekik Susi, seraya mencubit tangan Arjuna yang melingkar di perutnya. Meskipun tak ayal, ia merasa berdesir atas perlakuan suaminya. Karena pekikannya yang lumayan kencang, akhirnya Baby S mengeluarkan nyanyiannya. Tuh, kan jadi bangun. Kamu sih teriak. Ucap Arjuna pelan di samping telinga Susi, seraya menggigit gemas daun telinga itu baru ia pergi menghampiri bayinya. Yang bikin aku teriak juga, siapa memang? Gerutu Susi, kesal. Sementara itu, Arjuna hanya menanggapi kekesalannya dengan kekehan. Kemudian, pria gagah itu menggendong sang bayi. My boy, cup, cip, cup, Dedi di sini sayang, ucapnya sambil berusaha membujuk Baby S. Arjuna menggendongnya sambil menimang-nimang. Untuk ukuran pemula, dirinya terlihat begitu lihai. Tak ada rasa takut atau ngeri seperti kebanyak para ayah baru di luar sana. Bahkan, Arjuna bisa memandikan Baby S sejak pertama kali bayi itu pulang ke mansion mereka. Itu semua karena Arjuna telah mempelajari tekniknya ketika seminar dan pelatihan yang diikuti keduanya ketika Susi hamil. Dikarenakan juga, Arjuna tidak suka miliknya disentuh oleh orang lain kecuali dengan alasan tertentu. Misalnya pemeriksaan yang berhubungan dengan kesehatan. Jika di luar itu, maka dirinya akan melakukannya sendiri. Kenapa masih menangis? Apa kau mau menyusul lagi pada Momi? Tanya Arjuna, yang tengah menahan gemas pada bayinya. Sini, sepertinya dia haus lagi. Susi mendekati suaminya, yang tengah menciumi bayi yang sedang menangis itu.
Kenapa kau selalu senang menggodanya? Lihatlah, wajahnya memerah karena ulahmu, ketus Susi. Suaminya ini begitu senang bikin orang kesal dan gregetan. Barusan dirinya, sekarang pada bayinya. Sudahlah, berikan dia padaku. Susi sudah menjulurkan tangannya. Tapi Arjuna malah melengos ke samping menjauhkan baby S dan Susi pun gagal menggapainya. Berikan baby S padaku, atau aku akan memukulmu, ancam Susi membuat Arjuna mendongak seketika. Mau dong, pakai bibir kan mukulnya, tanya Arjuna dengan wajah polos. Atau sok polosin. Ish, maunya, Susi pun mengambil baby S dari gendongan Arjuna. Lalu membawa bayi yang masih bersuara nyaring itu ke atas tempat tidur. Setelah posisi pelekatannya sempurna, barulah Susi mengeluarkan sumber makanan sang bayi. Seketika, tangis baby S berhenti ketika mulutnya telah menemukan pucuk kesukaannya. Enak ya, Dedi gak kebagian sekarang, celetuk Arjuna yang spontan mendapat cubitan pada pinggangnya. Oh, nikmatnya. Lagi dong ledeknya, yang membuat Susi semakin gemas dan ingin menarik hidung mancungnya itu. Terima kasih sayang, kau telah mendatangkan begitu banyak anugerah untukku. Aku yang sejak dulu tidak pernah menyangka bahwa akan jatuh cinta lalu menikah. Impian yang dulu pernah aku bangun lalu pupus seketika. Namun, semenjak bertemu denganmu, entah kenapa impian itu kembali bangkit. Harapanku membangun sebuah keluarga terwujud kini. Semua itu adalah berkat dirimu, My Queen. Aku mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Arjuna mengucapkan kalimat penuh arti itu dengan begitu dalam, sehingga membuat Susi mendongak seketika. Akhirnya aku mendengar kalimat itu, lirih Susi dengan air mata yang sudah berlinang. Betapa sekian lama ia menunggu ucapan itu keluar dari mulut Arjuna. Betapa mahalnya kalimat itu bagi Arjuna. Sayang, maafkan aku. Sejak awal aku sudah memiliki rasa itu padamu. Kupikir tidak perlu mengatakannya, kau pun tahu. Dari setiap tindakan juga perlakuanku padamu, kau pasti dapat merasakannya, bukan? Heran Arjuna, kenapa hanya dengan kalimat ini istri menangis begitu terseduh? Seorang wanita itu butuh pengungkapan dan juga pengakuan meskipun hanya sekali. Terima kasih, kebahagiaanku telah menjadi sempurna kini. Aku pun mencintaimu lebih dari apapun. Susi mengalungkan lengannya ke leher Arjuna. Ia pun menyambar bibir yang telah mengungkapkan kalimat sakral yang begitu ia inginkan seumur hidupnya. Arjuna tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di hadapannya saat ini. Arjuna meraih pinggang Susi hingga di antara mereka tak ada jarak lagi. Kemudian Arjuna menyesap rasa manis dari bibir istrinya itu. Mulai saat ini aku akan mengatakan kalimat itu setiap saat dan setiap waktu untukmu. Aku mencintaimu, Susi, hari ini, esok dan selamanya. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Cerita dengan judul Bukan Pemuas Ranjang telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.